Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman, hari ini sesuai dengan RPS di metodologi keperawatan, kita akan memasuki pertemuan ke-6. Pertemuan ke-6 ini masih membahas tentang proses keperawatan, di mana dalam hal ini saya akan menjelaskan dari mulai perencanaan, evaluasi, sampai metode penyelesaian masalah. Karena kemarin kita sudah membahas proses keperawatan dari mulai diagnosa keperawatan sampai dengan dari pengkajian sampai dengan diagnosa keperawatan. Kita mulai terkait dengan tahap proses keperawatan. Saya recall kembali bahwa proses keperawatan itu ada 5 tahap. Yang pertama adalah pengkajian, kemudian diagnosa, perencanaan, implementasi atau pelaksanaan, dan evaluasi. Hari ini saya akan membahas tahap ketiga sampai dengan tahap kelima. Perencanaan ada langkah-langkah dalam perencanaan. Yang pertama adalah ketika berbicara tentang perencanaan, maka kita harus menentukan prioritas masalah. Di bahasan sebelumnya saya sudah menjelaskan terkait dengan diagnosa keperawatan. Nah, prioritas masalah ini adalah bagaimana kita memprioritaskan diagnosa keperawatan yang sudah kita buat berdasarkan prioritas yang dibutuhkan oleh pasien. Untuk prioritas masalah ini bisa kita menggunakan acuan berdasarkan kebutuhan dasar manusia atau menggunakan acuan menurut Gordon. Kemudian yang berikutnya adalah menentukan tujuan. Dalam suatu perencanaan, ketika kita sudah menemukan masalah, kita harus membuat tujuan. Tujuan ini adalah indikator kita untuk mengevaluasi apakah masalah-masalah yang kita rumuskan sudah teratasi atau tidak. Kemudian menetapkan kriteria hasil. Nah, kriteria hasil ini untuk lebih jelasnya lebih ke arah tanda dan gejala, indikator tanda dan gejala yang akan kita kaji kepada pasien. Dan di dalam menentukan kriteria hasil dan tujuan ini, atau di dalam membuat perencanaan ini, acuan yang kita gunakan adalah menggunakan buku SLKI atau Standar Luaran Keperawatan Indonesia. Setelah menetapkan kriteria hasil, kemudian kita menentukan rencana. Rencana atau intervensi ini kita lihat dari buku SLKI, di mana untuk intervensi ini ada yang bersifat mandiri, keperawatan, dan ada yang bersifat kolaborasi. Dan yang terakhir adalah kita memformulasikan rencana keperawatan dalam bentuk asuhan keperawatan. Maksudnya adalah kita mendokumentasikan asuhan keperawatan atau implementasi keperawatan, maksud saya, ke dalam rencana keperawatan. Satu persatu saya akan membahas terkait dengan topik perencanaan. Yang pertama adalah prioritas masalah. Tadi sudah saya jelaskan bahwa untuk menentukan prioritas masalah, kita bisa mengelompokkan masalah-masalah atau diagnosa keperawatan yang kita munculkan berdasarkan urgen dan non-urgen. Urgen itu adalah penting dan tidak penting, atau berdasarkan segera, penting atau tidak penting, atau berdasarkan melihat klasifikasi dari mana yang mengancam kehidupan, mana yang penting, mana yang setengah penting, dan mana yang tidak penting. Bahkan untuk membuat prioritas masalah ini, kita bisa menggunakan hierarki Maslow berdasarkan kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan klien. Dan kita juga harus memperhatikan ke dalam rencana pengobatan dan sumber-sumber keperawatan yang lainnya. Untuk menetapkan tujuan, tadi adalah perencanaan yang kedua, itu adalah menetapkan tujuan. Ketika menetapkan tujuan, ada pedoman penting yang harus kalian ingat, yaitu adalah ketika menetapkan tujuan, kita tidak boleh lupa akan
istilah SMART. SMART ini adalah suatu singkatan di mana S artinya adalah spesifik. Spesifik itu adalah khusus. Sementara M itu adalah measurable atau dapat diukur, dan A itu adalah achievable, dapat dicapai, dan R itu adalah reasonable, dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir adalah time, yaitu adalah waktu. Jadi ketika kita menetapkan tujuan itu, ada istilah SMART yang akan kita jabarkan satu persatu ke dalam tabel atau perencanaan tujuan. Kemudian menetapkan kriteria evaluasi atau kriteria tujuan. Kriteria hasil itu dikatakan baik dan benar jika kriteria hasil itu berhubungan dengan tujuan. Contohnya apa? Misalnya seperti ini. Diagnosa keperawatannya adalah hipertermi berhubungan dengan proses infeksi. Itu diagnosa keperawatannya. Tujuan yang kita ambil adalah setelah 1 kali 24 jam hipertermi berkurang atau hipertermi tidak terjadi dengan kriteria hasil suhu tubuh yang semula 39 menjadi turun 38,5 atau masuk ke kategori normal 37. Nah itu. Jadi maksudnya tujuan atau kriteria hasil berhubungan dengan tujuan itu adalah harus ada korelasinya. Tujuan dan kriteria hasil harus sebisa mungkin dapat kita capai. Jadi jangan membuat suatu tujuan atau kriteria hasil yang terlalu luas sehingga kita tidak bisa melakukan evaluasi atau capaiannya, atau kita tidak bisa melihat progresnya terhadap keluhan yang dirasakan oleh pasien. Kriteria merupakan pernyataan yang spesifik dari suatu tujuan, ya. Di sini untuk yang terkait dengan kriteria, ada harus spesifik dan harus sesuai dengan tujuan. Jadi maksudnya sesuai dengan tujuan di sini adalah harus ada korelasinya kriteria, tujuan, dan diagnosa keperawatan. Dan yang keempat, spesifik di sini adalah mudah untuk dicapai atau mudah untuk diukur, ya, kriterianya. Dan gunakan kalimat yang positif atau kalimat yang baik, seperti yang tadi dicontohkan. Yang berikutnya adalah merumuskan intervensi keperawatan. Merumuskan intervensi keperawatan hendaknya harus jelas. Ketika merumuskan intervensi keperawatan, kita harus mengandung unsur 4W 1H. 4W itu adalah maksudnya adalah apa, what itu untuk apa, kemudian where, kemudian when, dan why. Jadi apa, di mana, kapan, bagaimana, dan terakhir adalah siapa yang melakukannya. Dan ini harus jelas. Jadi ketika kita mau melakukan intervensi, contohnya adalah melakukan kompres hangat di area aksila pada hari Jumat tanggal 12 jam 7. Nah, itu adalah mengindikatorkan apa, di mana, kapan, bagaimana. Dan jangan lupa tuliskan siapa yang melakukannya, perawat atau keluarga. Kemudian dibuat dalam bentuk perintah atau instruksi untuk masing-masing masalah keperawatan. Misal kita akan melakukan kompres, jadi kata-katanya adalah lakukan kompres hangat. Atau contoh yang lainnya adalah berikan nutrisi dalam jumlah adekuat. Atau berikan terapi oksigen. Jadi kalimat perintah atau kalimat instruksi. Bukan kalimat yang lainnya, misalnya memberikan, tidak, tapi sifatnya adalah kalimat perintah. Kalau memberikan, melakukan, itu adalah kalimat kerja atau kata kerja. Nah, ini adalah formulasi dalam pembuatan asuhan keperawatan atau yang biasa kita sebut sebagai Nursing Care Plan atau NCP. NCP ini berisikan rencana yang dibuat oleh perawat
dalam upaya untuk menghilangkan, mengurangi, atau memecahkan masalah perawatan. Dan formulasi perencanaan ini dalam tabel perencanaan itu ada tabelnya itu terdiri dari diagnosa keperawatan, ada tujuan, di dalam tujuan itu di dalamnya ada kriteria hasil dan ada intervensi keperawatan. Jadi itu adalah tabel perencanaan, di mana tujuan kita membuat perencanaan adalah untuk mengurangi atau menghilangkan keluhan yang dirasakan oleh pasien. Oke, terkait dengan pelaksanaan, pelaksanaan ini merupakan tahap yang keempat dari proses keperawatan. Biasa kita sebut sebagai implementasi. Acuan yang digunakan ketika dalam pelaksanaan kita masih menggunakan buku yang sama, yaitu adalah SLKI atau SIKI. Sebelum melakukan implementasi, perawat harus yang pertama adalah harus mengkaji ulang data-data penting. Jangan sampai data-data yang kita buat itu tidak akurat sehingga kita salah dalam melakukan tindakan. Misalnya kita melakukan pemberian obat paracetamol, padahal kita sebelumnya harus mengukur suhunya berapa. Ketika suhunya di atas normal, maka pemberian paraset itu kita anjurkan. Tetapi ketika suhunya belum kita ukur, lalu kita langsung memberikan paraset, berarti data yang kita dapatkan itu adalah tidak akurat atau tidak valid. Kemudian adalah mengkaji kemampuan perawat. Identifikasi kembali ketika misalnya kalian seorang perawat ingin melakukan tindakan kateter. Apakah kalian bisa melakukannya secara mandiri atau masih bersifat asistensi? Nah, itu harus dievaluasi atau dilakukan evaluasi secara internal. Jangan sampai karena kalian ingin menunjukkan eksistensi sebagai perawat, sehingga walaupun kalian tidak mampu, kalian melakukannya sendiri tanpa pengawasan, akhirnya pasien dirugikan dan bisa dimasukkan ke dalam kategori malpraktek. Kemudian mengkaji kesiapan lingkungan dan klien. Nah, ini adalah hal yang penting. Kadang kita suka lupa terkait dengan persiapan lingkungan. Misal, ketika kita ingin melakukan pengkajian area dada, kita tidak memperhatikan privasi klien. Kita biarkan pintu kamarnya terbuka atau jendela atau hordengnya terbuka. Nah, itu tolong diperhatikan sesuai dengan privasi klien. Ketika memang kita membutuhkan untuk pengkajian pencahayaan, maka kita boleh menyalakan lampu atau menggunakan senter agar kita tidak salah dalam melakukan pengkajian. Dan yang berikutnya, poin yang D adalah mengkaji kesiapan sarana dan prasarana. Apakah ketika kita contohnya adalah kita ingin melakukan perawatan luka, apakah sarana prasarana itu sudah menunjang, alat-alat sterilnya ada atau tidak. Jangan sampai karena sarana dan prasarana yang tidak menunjang, akhirnya kita mencoba melakukan tindakan atau melakukan tindakan tidak sesuai dengan prosedur dan akhirnya merugikan pasien. Misalnya alat-alat yang dipakai untuk ganti balutannya tidak steril, akhirnya lukanya bukannya malah membaik, malah menjadi terinfeksi. Tindakan keperawatan dapat dilakukan oleh perawat. Jadi kita bisa mandiri melakukan tindakan keperawatan atau perawat dan klien. Jadi klien itu membantu. Misal ketika kita mau melakukan teknik relaksasi, berarti kita butuh pasien untuk berpartisipasi. Nggak hanya cuma perawat menginstruksikan. Perawat akan meminta pasien untuk tarik nafas Pak, dalam, kemudian tahan Pak. Nah, seperti jadi itu ada keterlibatan klien. Sementara bisa dilakukan oleh perawat dan keluarga. Ketika pasien mengalami penurunan kesadaran, lalu membutuhkan nutrisi yang diberikan lewat NGT atau GT, maka kita akan mengajarkan kepada keluarga bagaimana cara memberikan nutrisi melalui selang OGT atau NGT. Atau perawat, klien, dan keluarga, ketika kita melakukan room, kita bisa meminta partisipasi keluarga untuk melakukan
room. Membantu keluarga, bisa membantu klien untuk mengangkat atau memobilisasi ekstremitas yang mengalami disfungsi atau yang mengalami keterbatasan gerak. Atau kita bisa melakukan atau tindakan keperawatan bisa dilakukan oleh tenaga non kesehatan. Untuk tenaga non kesehatan ini maksudnya adalah contohnya adalah prakarya ya. Ada di suatu rumah sakit di mana yang melakukan tindakan bed making itu adalah bukan perawat, tapi mereka ada semacam kayak seperti cleaning service yang khusus untuk membantu melakukan bed making. Pause mana ini kali ya? Play lagi gimana, Pi? Start sebelah. Stop. Bukan stop. Dipencet lagi yang buahnya.